Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita telah menyelesaikan penilaian tengah semester ya. Seharusnya 1 hari kemarin itu masa jeda. Tetapi karena model masuknya adalah separuh, 50% berangkat dan 50% di rumah. Jadi tidak mungkin kalau kesempatan PTM masuk ke sekolah itu dimanfaatkan untuk masa jeda atau hanya bermain-main saja. Jadi kesempatan masa jeda ini akan Ibu isi dengan pembahasan soal-soal PTS yang kemarin anak-anak kerjakan ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas tema 1 ya. Kita siap-siap dulu. Karena anak-anak soalnya dikumpulkan, jadi perhatikan saja soal yang ada pada video ini. Nomor 1 ya anak-anak. Gambar di samping adalah sila Pancasila yang keberapa? Ke-1. Betul. Lambangnya atau simbolnya adalah bintang. Bintang ya. Bagaimana bunyinya? Betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Ibu bacakan. Amir dan Anto bermain kelereng di lapangan. Mereka membentuk 2 kelompok. Kelompok Amir dan temannya kalah dalam permainan. Meskipun kalah, Amir memberi selamat kepada kelompok Anto. Menurutmu bagaimana sikap Amir? Bagaimana anak-anak sikap Amir? Ya, betul sekali. Sikap Amir adalah menerima kekalahan atau sportif. Jadi, kalau dalam perlombaan atau permainan itu pastikan ada yang kalah dan menang. Yang kalah tidak boleh sombong, maaf, salah ya anak-anak. Yang menang tidak boleh sombong, sedangkan yang kalah harus berlapang dada atau seperti ini, menerima kekalahan. Berarti jawabannya B. Nomor 3, hari Sabtu ayah mengajak keluarganya makan di restoran. Ira memesan ayam goreng, kakak memesan mie goreng, ayah dan ibu memesan sup. Mereka berbeda dalam hal apa? Dalam hal makanan. Kalau anak-anak kemarin banyak yang jawab makanan, iya itu betul, tapi alangkah lebih baiknya lagi yang lebih betul. Berbeda bukan dalam hal makanannya ya, tetapi kesukaan, selera, kegemaran. Nah, ini kan sudah pernah Bu Sonta bahas di tema-tema sebelumnya bahwa manusia itu baik, apalagi yang berbeda keluarga ya, satu keluarga saja sudah sangat berbeda secara fisik mungkin, terus berbeda sifat dan juga berbeda kegemaran. Nah, kegemaran ini juga macam-macam. Kegemaran dalam hal apa dulu? Misalkan dalam hal olahraga, berarti misalkan si kakak sukanya sepak bola tapi adiknya tidak begitu, adiknya suka badminton, seperti itu. Itu kegemaran dalam perbedaan kegemaran olahraga. Kalau di sini berarti berbeda dalam hal kegemaran atau kesukaan dalam hal makanan atau selera makan, boleh ya. Tapi karena kemarin maksudnya mungkin arahnya anak-anak ke situ, dijawab makanan yang sudah Ibu betulkan. Kemudian lanjut nomor 4, tanggal 11 Ibu menerima tamu arisan. Sejak pagi Ibu sibuk merapikan rumah. Yang harus kamu lakukan adalah ya tentu saja membantu. Nah, yang sering anak-anak itu yang sering anak-anak lakukan itu, jika mengisi sesuatu itu harusnya lebih spesifik ya anak-anak, lebih khusus. Contohnya di soal ini. Oke, membantunya tuh membantu apa? Nah, itu harus dijelaskan. Contohnya kalau di sini sejak pagi Ibu merapikan rumah, berarti kakak membantu apa? Berarti membantu bersih-bersih rumah, misalkan membantu merapikan rumah. Kalau dijawab membantu ya sudah betul. Tapi alangkah baiknya diisi seperti yang Ibu katakan tadi ya.
Oke, sekarang ROM 3. Nah, perhatikan dalam ROM 3. Dalam soal di ROM 3 atau soal-soal uraian itu biasanya pensekorannya adalah nilainya lebih tinggi daripada Romawi 1 ataupun Romawi 2. Nilainya lebih tinggi. Maka sebaiknya jika anak-anak itu mengisi itu ya harusnya alasannya lebih panjang, dijelaskan lebih detail seperti itu. Kita coba ya. Adik membuat kolase kulit telur. Ayah memotong kayu untuk figura. Dan kakak membuat topi dari daun kering. Apa yang terjadi jika anggota keluarga tidak mau bekerja sama membersihkan rumah? Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah soal-soal uraian yang harus diisi dengan alasannya. Jadi di sini itu kita fokusnya pada pertanyaan, apa yang terjadi jika anggota keluarga tidak mau bekerja sama membersihkan rumah? Membersihkan rumah loh anak-anak. Membersihkan rumah. Jadi jangan terkecoh walaupun soalnya adik sedang membuat kolase dari kulit telur, betul? Ayah memotong kayu untuk figurannya, kemudian kakak membuat topi dari daun kering. Fokusnya tidak dalam uraian itu, tapi pertanyaannya adalah tidak mau bekerja sama membersihkan rumah. Alasan apa yang terjadi jika anggota keluarga tidak mau bekerja sama membersihkan rumah? Ya jelas jawabannya adalah rumah menjadi tidak nyaman dan kotor. Kenapa? Karena tadi ada kegiatan yang dilakukan adik, kakak, dan ayah ya. Setelah membuat prakarya itu tentu saja kan tidak mungkin langsung bersih. Harus mereka bersihkan toh. Nah, itulah alasannya kenapa rumah menjadi tidak nyaman dan kotor. Kalau dijawab pekerjaan menjadi tidak cepat selesai, sebetulnya betul. Memang kalau tidak bekerja sama itu kan pekerjaan menjadi lama selesainya ya. Tapi di sini kita fokusnya tidak bekerja sama dalam membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Kata kuncinya adalah membersihkan rumah. Jadi kemarin ada yang menjawab pekerjaan menjadi lama selesai. Oke, itu betul tapi kurang tepat. Nah, anak-anak sekarang kita ke pembahasan di halaman selanjutnya ya. Sekarang bahasa Indonesia. Di nomor 6 ini gambarnya adalah anak sedang bernyanyi. Nah, pertanyaannya, kalimat pujian yang sesuai dengan gambar di samping apa anak-anak? Jawabannya kira-kira. Betul, jawabannya adalah B. Suaramu bagus sekali, Ira. Begitu ya. Kemudian nomor 7, Budi dan temannya bermain petak umpet. Nah, permainan petak umpet atau istilah dari petak umpet ini di tema-tema sebelumnya adalah permainan galasin. Ingat-ingat ya, petak umpet itu sama dengan galasin. Nanti kalau anak-anak dibilang gini, sudah pernah bermain galasin, jadi nggak bingung. Galasin itu sama dengan petak umpet ya. Nah, ketika berlari Budi menabrak Lani sehingga makanannya terjatuh. Yang harus Budi lakukan saat itu apa? Apa anak-anak? Pura-pura tidak melakukan kesalahan atau marah atau segera minta maaf? Yang betul jawabannya pasti C, segera minta maaf. Sekarang kita ke Romawi kedua. Bacalah syair lagu berikut, Kasih Ibu. Ini lagu Kasih Ibu ya. Siapa yang sudah pernah menyanyikan? Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia ya. Lagu Kasih Ibu ini menceritakan kasih sayangnya siapa? Ibu kepada siapa? Kepada aku, kepada saya, kepada beta. Beta itu sama dengan saya ya. Beta itu adalah sebutan saya untuk orang-orang yang tinggalnya di daerah Indonesia bagian timur, contohnya Maluku, Papua. Nah, itu kalau menyebut aku atau saya itu beta. Nah, lanjut ke halaman ke nomor 9. Rara tidak sengaja menjatuhkan
pensil Mira. Rara pergi begitu saja. Sikap Rara seharusnya, sikap Rara seharusnya tidak boleh pergi begitu saja ya anak-anak. Bagaimana sikapnya? Meminta maaf. Betul sekali. Sekarang ke Romawi ketiga. Andin mendapat juara 1 dalam lomba menyanyi. Suaranya merdu sekali. Buatlah ungkapan pujian untuk teman yang pandai bernyanyi. Nah, ungkapan pujian. Yang namanya pujian. Pujian berarti ya ungkapan sesuatu hal yang baik ya, yang baik. Jadi intinya adalah menyenangkan hati orang lain dengan kata-kata yang baik, itu adalah pujian. Nah, kalau ini disuruh membuat ungkapan pujian tentang teman yang pandai bernyanyi. Bu contohkan ya. Wah, suaramu indah sekali. Atau wah, Andin kamu pandai bernyanyi ya. Suaramu indah sekali. Wah, Andin, kamu pandai bernyanyi sehingga dapat juara 1. Selamat ya. Nah, seperti itu. Ingat, dalam Romawi 3, jawaban yang harus kita jawab adalah uraiannya harus lebih detail. Ya, lebih panjang. Karena juga Romawi 3 biasanya nilainya lebih banyak. Yuk kita lanjutkan di matematika nomor 11. Pulang piknik, kakak membawa 2 keranjang apel ya, seperti pada gambar. Andi langsung membuka dan menghitungnya. Banyaknya apel pada keranjang ada berapa? Nah, 1 keranjang apel miliknya kakaknya Andi ini adalah jumlahnya 15. Jadi kalau ada 2 keranjang jadinya 15 ditambah 15 atau dihitung manual satu persatu. Nah, berarti jumlahnya ada berapa? Ada 30, jawabannya B. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Nah, ini disuruh mengisi titik-titik yang ada pada soal. Ini mengisi urutan angka ya anak-anak. Setelah 25 pasti 26. Setelah 26 berapa? 27 dan 28. Setelah 28 otomatis tambah banyak 29 dan 30. Berarti jawabannya adalah 27 dan 29. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Rom 3 ya. Romawi 2 nomor 13. Susunan jeruk di bawah ini terdiri dari titik-titik puluhan dan titik-titik satuan. Nah, kita hitung dulu jumlah jeruknya ada berapa. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, angka 28 itu angka 2 yang bagian depan menempati nilai tempat puluhan, sedangkan yang belakang menempati nilai tempat satuan. Jadi jawabannya adalah 2 ini merupakan puluhan dan 8 satuan ya. Nomor 14. Urutkan bilangan di samping mulai dari yang terkecil. Nah, kita lihat angka di antara angka ini 20, 30, 25, 19, 18, yang paling kecil angka berapa? Angka 18 ya, ditulis 18. Kemudian kita silang angka 18. Kenapa? Untuk menandai bahwa angka ini sudah kita pilih. Kemudian selanjutnya yang terkecil. Nah, sisa angka yang terkecil yang belum kita pilih adalah 19. Ditulis lagi di sebelahnya 18 ya. Angka 19-nya dicoret untuk menandakan bahwa angka ini sudah dipilih. Selanjutnya, di antara 20, 30, dan 25 manakah yang paling kecil? Yaitu angka 25.
20. Betul. 20-nya dicoret ya, terus ditulis. Nah, selanjutnya di antara 30 dan 25 mana yang lebih kecil? 25. 25 ditulis, dicoret lagi, dan terakhir adalah 30 yang paling besar ya. Selanjutnya nomor 15, kakak memiliki 14 pensil, ibu membelikan kakak 12 pensil lagi. Berapa jumlah pensil kakak sekarang? Nah, ROM 3, ibu sudah mengajarkan kemarin kalau ada soal-soal cerita seperti ini, maka kita menjawabnya harus memakai diketahui, ditanya, dan jawab. Jadi di sini harusnya pengerjakannya caranya adalah yang diketahui apa dulu? Yang diketahui adalah kakak memiliki 14 pensil. Kemudian yang nomor 2, ibu membelikan 12 pensil. Ditanyanya apa? Berapa jumlah pensil kakak? Jawab berarti 14 pensil ditambah 12 pensil sama dengan berapa anak-anak? 4 ditambah 2 dulu yang belakang ada 6. Kemudian yang 1 ditambah 1 depan 2, berarti 26 pensil. Jadi jumlah pensil kakak sama dengan 26 pensil. Pensilnya harus ditulis karena di situ satuan ya. Ingat, jika ada soal cerita harus dijawab dengan panjang seperti itu ya anak-anak ya. Kemarin ada yang menjawab banyak sekali tidak memakai diketahui ditanya jawab, jadi langsung 14 12 ditambah 12 ya sudah ibu betulkan. Yuk lanjut halaman pelajaran selanjutnya adalah SBDP. Nomor 16. Santi suka menyanyi. Ketika temponya lambat, Santi juga bernyanyi dengan lambat ya. Kalau temponya cepat, otomatis nyanyinya juga cepat. Jawabannya yang betul adalah C ya, karena temponya lambat. Nomor 17. Nah, ini kira-kira membuat apa ya ini ya? Bahan lunak yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah membuat bentuk ya, atau membentuk karya dari tanah liat atau tanah liat ya, tanah lempung itu ya anak-anak ya kalau menyebutnya. Lanjutnya Romawi 2 nomor 18. Sasa ingin menghias puisi menggunakan cangkang telur. Sebelum ditempelkan permukaan kertas, gambar diolesi apa? Diolesi lem. Jelas jawabannya lem agar cangkang telurnya menempel. 19. Gambar figura di samping yang dihias cangkang telur terlihat semakin apa? Semakin indah, semakin cantik ya. Nah, itu jawabannya semakin bagus. Nah, Romawi 3. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat hiasan figura foto dari kulit telur. Nah, yang anak-anak perlu ketahui, alat dan bahan itu berbeda ya. Kalau alat itu adalah peralatan yang digunakan untuk membantu menyelesaikan sebuah karya, sedangkan bahan itu adalah bahan itu ya bahan yang digunakan yang mau dijadikan karya itu. Contohnya kalau dalam karya ini yaitu membuat figura foto dengan kulit telur, otomatis bahannya pertama apa? Kulit telur, betul sekali. Kemudian bahan keduanya apa? Lem ya. Kalau alatnya yang terus bahan selanjutnya kalau membuat ini Bu Santa bilang bahannya dulu ya. Bahannya berarti pertama kulit telur, kemudian lem. Karena figura ini biasanya terbuat dari kertas karton atau kardus, berarti jawabannya adalah kertas karton. Terus kardus itu bahan nomor 3. Kemudian alatnya yang untuk membantu apa alatnya? Alatnya berarti gunting ya. Gunting, kemudian setik ya, setik untuk
untuk mengambil lem. Tapi biasanya alatnya hanya gunting ya anak-anak ya. Nah, itu saja. Tapi kalau dijawab misalkan alat dan bahan titik 2, gunting, kertas karton atau kardus, kulit telur, lem, betul apa tidak? Ya, betul ya. Hanya anak-anak perlu ketahui alat dan bahan itu berbeda. Selanjutnya PJOK ya, PJOK nomor 21. Saat berjalan di balok titian, tangan kita kemana? Tangannya otomatis direntangkan ke samping ya, samping kanan kiri ya. Jadi lurus ke kanan kiri untuk apa? Untuk melatih keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh. Selanjutnya nomor 22 ini anak-anak. 22 ini ada anak sedang melakukan apa ini? Sedang melakukan gerakan keseimbangan juga. Namanya adalah sikap pesawat terbang. Gerakan pada gambar di samping dapat melatih apa? Dapat melatih keseimbangan. Jawabannya A, keseimbangan. Romawi 2 nomor 23. Gambar di samping menunjukkan anak sedang melakukan gerak apa? Nah, ini adalah gerak bergantung pada palang ya. Kalau dijawab gerak bergantung saja boleh ya. Tapi ada kemarin yang menjawab gerak non lokomotor. Iya, betul ini memang gerak non lokomotor karena tidak berpindah tepat. Tapi kalau berdasarkan gambar itu disebutkan detail ya, seperti gambarnya. Berarti gerak bergantung ya. Gerak bergantung ini juga melatih keseimbangan tubuh. Yuk, nomor 24. Manfaat melakukan gerakan bergantung dapat melatih kekuatan apa? Nah, karena kita menahannya memakai tangan, otomatis adalah melatih kekuatan tangan. Kalau lebih tepat lagi jawabannya adalah otot tangan. Jadi ototnya yang dilatih untuk menjadi kuat, otot tangan. Yuk, sekarang Romawi 3 terakhir nomor 25. Saki mampu bergantung selama 6 hitungan. Rika mampu bergantung selama 8 hitungan. Siapa yang mampu bergantung lebih lama? Berarti kalau yang lebih lama ya otomatis hitungannya yang lebih besar ya. Siapa yang hitungannya lebih besar? Jawabannya adalah Rika. Betul sekali. Bagaimana anak-anak? Kira-kira anak-anak dapat nilai berapa ya setelah dibahas ini? Apakah ada yang salah atau ada yang betul semua ya? Nah, besok akan Ibu bagikan hasil penilaian tengah semesternya. Cukup untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.